Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemirsa, 3 hari menjelang Lebaran, lalu lintas kendaraan pemudik di jalur selatan Kabupaten Bandung Rabu malam terpantau masih padat. Kepadatan kendaraan terjadi di wilayah Cileunyi, Nagrek, hingga Limbangan, Garut. Hal ini dipicu dari aktivitas warga di Pasar Limbangan, Lewo, serta Malangbong. Tak hanya itu, keluar masuknya kendaraan di perempatan jalan telah menjadi biang kemacetan. Pemirsa, 3 hari menjelang Lebaran, lalu lintas kendaraan pemudik di jalur selatan Kabupaten Bandung Rabu malam terpantau masih padat. Kepadatan kendaraan ini terjadi di wilayah Cileunyi, Nagrek, hingga Limbangan, Garut. Hal ini dipicu dari aktivitas warga di Pasar Limbangan, Lewo, serta Malangbong. Hanya itu, keluar masuknya kendaraan di perempatan jalan telah menjadi biang kemacetan. Manisnya juga yang romantis sampai lewat ya. Ada di wilayah Posko kopi Bandung. Hadir kita untuk memberikan kopi gratis. Untuk para pemerintah silakan yang mau yang minat aja. Ini kopi gratis silakan. Pemirsa, kita akan pantau kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten untuk melihat bagaimana kondisi dari para pemudik dan juga arus mudik yang berada di sana. Sudah ada rekan Adi Mulya dan juga di Cileunyi, Jawa Barat ada Zinedine Duhan. Kita terlebih dahulu ke Adi Mulya yang berada di Merak, Banten. Bagaimana Adi pantauan Anda pagi hari ini di sana? Ya baik Rizky dan juga pemirsa, pantauan kami dari Pelabuhan Merak, Banten untuk pagi ini memang kondisi pelabuhan sudah dipadati oleh pemudik yang hendak berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni yang ada di Sumatera. Anda bisa melihat yang ada di belakang kami, di sini kantung-kantung parkir di dermaga eksekutif sudah mulai dipadati oleh pemudik. Dan ini telah ramai sejak malam tadi meskipun memang ada beberapa waktu pemudik lengang, tetapi di pagi hari ini memang kondisinya ada yang cukup berbeda dari hari yang biasanya, di mana mendekati atau menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemudik semakin ramai. Dari data yang kami terima dari Posko Mudik, maksud kami tercatat setidaknya dari H-10 hingga detik ini 545.000 pemudik telah berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni. Rata-rata kapal harian pun diberangkatkan setidaknya 47 kapal, Rizky dan juga pemirsa. Dan Rizky dan juga pemirsa, pihak ASDP terus mengimbau kepada para pemudik yang hendak berangkat dari Pelabuhan Merak agar segera menyiapkan tiket karena tiket sudah tidak tersedia lagi di pelabuhan. Tiket hanya bisa dibeli via online di aplikasi Verizi dan website resmi Verizi yang telah disiapkan oleh ASDP. Mengenai fasilitas, infrastruktur dan juga pendukung-pendukung lainnya yang ada di Pelabuhan Merak, pihak SDP terus mengerahkan upaya secara masif dan maksimal adanya infrastruktur tambahan berupa lahan parkir yang kuotanya ditambah dari hari biasanya. Jika di tahun kemarin 4.426 kuota lahan parkir, untuk tahun ini ditambah kuotanya 1.000, setidaknya terdapat 5.426 lahan parkir secara total. Mengenai prediksi puncak arus mudik memang sudah terjadi di hari kemarin, namun kondisi kemarin cukup lengang. Nah, di hari ini kondisi pemudik semakin ramai dan kemungkinan di siang hari semakin bertambah dan kemacetan akan terjadi di Pelabuhan Merak. Karena dalam perjalanan kami tadi menuju lokasi di beberapa titik memang sudah mengalami kemacetan yang cukup signifikan di Pelabuhan Merak ini, terutama ini berkaitan erat dengan pelepasan PPKM, telah juga cuti bersama dilakukan. Ini menambah animo dan antusiasme masyarakat untuk melaksanakan rutinitas mudik dan merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Tren mudik juga sebetulnya tidak hanya dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, Rizky dan juga pemirsa. Ternyata animo masyarakat terhadap mudik dan rutinitas berlebaran di kampung halaman juga berlaku di pelabuhan sebaliknya, yaitu dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Karena tercatat setidaknya 298.000 pemudik telah berangkat dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Ini artinya, Rizky dan juga pemirsa, memang keramaian tidak hanya terjadi dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, tetapi sebaliknya. Mengenai beludakan penumpang dan lonjakan-lonjakan pemudik
pihak ASDP telah melakukan upaya-upaya preventif, diantaranya membagi 2 jalur, di mana pelabuhan Merak menampung roda 4, sementara untuk kendaraan roda 2 dan truk bisa melalui pelabuhan Ciwandan agar terjadinya keseimbangan antara kuota di pelabuhan Merak dan pelabuhan Ciwandan. Demikian Rizky, kembali ke studio. Itu tadi di Merak sudah mulai dipadati oleh kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Baik Adi, saya beralih ke Zinadin Duhan yang berada di Cileunyi, Jawa Barat. Bagaimana pantauan arus lalin di sana pagi hari? Nampak di belakang Anda masih cukup lancar, masih cukup lengang. Silakan, Duhan. Ya, selamat pagi Rizky Darmansyah dan juga pemirsa, selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Dan memang benar Rizky, di belakang saya ini memang masih tampak landai, di mana sejak tadi pagi tadi memang ini dapat saya katakan lebih ramai dibanding hari sebelumnya, 2 hari menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah, di mana juga memang kemarin sempat terjadi kemacetan di beberapa kilometer setelah exit tol Gerbang Cileunyi menuju ke arah Garut, tepatnya itu ada di titik Cicalengka. Dan dikarenakan hal itu juga tadi kami sempat berbincang bersama beberapa pemudik. Oleh karena itu, maka selepas sahur atau selepas menunaikan ibadah sholat subuh, maka karena para pemudik ini memilih untuk langsung berangkat menuju ke arah Nagrek, Garut dan juga Limbangan ini agar terhindar dari beberapa titik kemacetan yang berada di depan. Adapun aktivitas di gerbang tol, Rizky dan juga pemirsa, memang terjadi peningkatan yang sangat signifikan di tadi malam. Terhitung sejak pukul 8:30 malam hingga pukul 2 atau 3 dini hari tadi memang terjadi kemacetan, khususnya di exit tol yang masuk ke underpass menuju ke jalur arteri arah dari Cileunyi atau Bandung menuju ke Nagrek, Garut, dan juga Tasik. Selain itu, untuk jalur arteri yang menuju ke arah Bandung memang terpantau lancar, hanya terjadi beberapa kemacetan, dan itu juga merupakan kemacetan-kemacetan yang memang sehari-hari terjadi dikarenakan padatnya jalan yang dilalui, yaitu di kawasan Cinunuk dan juga Cibiru. Selain itu, berbanding terbalik dengan jalur arteri yang ada di Sumedang, Rizky, jalur arteri ini terpantau sangat lancar, di mana hanya sedikit kendaraan yang melewat, terutama merupakan kendaraan-kendaraan umum seperti Elf yang biasanya mengangkut penumpang atau pemudik yang memilih untuk melalui jalur arteri menuju ke Sumedang, yaitu yang nantinya akan melewati kawasan Cadas Pangeran. Hal ini juga dikarenakan dengan adanya tol Cisumdawu, di mana tol Cisumdawu juga terpantau sejak kemarin mengalami peningkatan volume kendaraan, baik yang masuk melalui gerbang tol Cileunyi maupun juga yang masuk ke seksi 4 hingga seksi 6. Memang sebagian besar juga yang melalui tol Cisumdawu ini akan keluar di gerbang tol Sumedang ataupun di gerbang tol Cimalaka, dan juga sempat terjadi antrian yang cukup panjang, Rizky, untuk para pengendara yang memang akan melalui tol Cisumdawu seksi 4 hingga seksi 6 yang nantinya akan keluar menuju ke arah Cipali, sehingga yang harusnya dibuka pada pukul 8 sejak kemarin dibuka lebih cepat sejak pukul 6 pagi hari tadi. Rizky. Terima kasih Zinadin Duhan melaporkan langsung dari Cileunyi, Jawa Barat. Sebelumnya ada Adi Mulya dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, kemacetan panjang ini kembali di... Baru saja menyaksikan kabar mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh